Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin, para cendekiawan, para sastrawan yang saya hormati sekalian. Sejujurnya agak segan untuk saya berdiri di sini. Namun atas semangat mensejagatkan kemanusiaan, atas semangat untuk kita meraihkan sastra Global Selatan, izinkan saya untuk berbahagi sedikit pada petang ini. Lazimnya kalau sudah kita makan tengah hari dengan cuaca begini, lebih enak jika kita merehatkan mata, kita melinarkan mata. Tapi insya-Allah saya cuba untuk tidak membosankan, cuba untuk merancakkan sedikit pembentangan saya pada hari ini. Jadi pada hari ini akan saya kongsikan makalah ataupun kertas kerja saya yang bertajuk Perisai Global Selatan, Sastra Profetik oleh Kunto Wijoyo dalam karya Fazal Tehrani. Ini merupakan hasil latihan ilmiah ataupun tesis saya untuk pengajian saya di Universiti Malaya. Namun untuk kertas kerja hari ini saya cuba olahkan sedikit dengan rangka sastra profetik. Jadi sebagai pengenalan, Global Selatan ataupun negara-negara membangun, di satu sisi kita sering melihat kita ini dibelenggu oleh hegemoni barat, imperialisme akademik, ekonomi. Namun di sisi yang lain, kita harus lihat bahawa kita harus menyedari bahawa kita mengalami cengkaman dalaman di mana ia juga menghambat bukan sahaja pembangunan masyarakat, malah kemanusiaan itu sendiri dengan cengkaman dalaman yang berlaku rentetan daripada ketimpangan kepimpinan, ketidakadilan dan juga dehumanisasi ataupun nyah kemanusiaan yang bersepah. Ia menghambat diri kita ataupun masyarakat kita untuk membangun, dan di sinilah para penulis dari Global Selatan telah tampil menggunakan sastra, memanfaatkan sastra dengan gagasan-gagasan mereka untuk kita berdepan dengan masalah dan juga anasir-anasir yang berdenyut dalam Global Selatan. Sebelum saya melanjutkan kepada perbincangan saya, demi kita meraihkan sastra Global Selatan, ingin saya tukil sedikit apa yang dikatakan oleh salah seorang penulis yang masyhur di Global Selatan, Wongi Wationgo, di mana beliau memberatkan, dia mencerahkan tentang sastra itu sebagai hasil dari tingkah laku manusia yang penuh dengan kesedaran dalam masyarakat. Ya, ia merupakan satu refleksi yang estetik, imajinatif yang memanifestasikan tentang bagaimana masyarakat itu bergelut dengan keadaan sekelilingnya. Dan seraya yang menghasilkan sastra itu sebagai menghasilkan asas keperluan kehidupan. Dan bagi Wongi Wationgo, sastra ini lebih daripada pancaran realiti sosial yang mekanistik. Tapi ia lebih penting dalam membentuk sikap kita dalam kehidupan, dalam kita berdepan dengan dugaan harian dengan alam sekeliling. Dan ini kita dapat lihat dalam wilayah Global Selatan ataupun negara-negara membangun, sastra ini sebagai alat perjuangan untuk kita berdepan dengan ataupun untuk kita mengatasi tantangan dehumanisasi. Baik. Jadi bagi sastra profetik sebagai perisai, saya rangkakan secara mudah. Ia digagaskan oleh Kunto Wijoyo, seorang penulis dari Indonesia yang tidak asing. Namun etika profetik yang mendasari sastra profetik ini, kita janganlah anggap profetik itu sebagai ingin menjadi nabi ataupun ingin menjadi nabi, tapi ia lebih kepada merujuk sebagai menjadikan baginda nabi itu sebagai panutan, sebagai contoh yang ingin kita mengikut ataupun ingin kita mencontohi nilai-nilai akhlak-akhlaknya. Dan dikutip, sebenarnya sastra profetik ini digagaskan sebenarnya apabila Kunto mengutipnya dari surah Ali Imran yang menekankan tentang 3 perkara, iaitu amar ma'ruf, nahi mungkar, mencegah kemungkaran, dan tu'minu nabillah, beriman kepada Allah. Jadi di sini merupakan 3 aspek ataupun 3 perkara tunjang yang mendasari apakah itu yang menjadi sastra profetik. Ya. Jadi ingin saya jelaskan sedikit, amar ma'ruf yang disebut ataupun yang dikatakan sebagai humanisasi oleh Kunto Wijoyo. Dan bagi Kunto, ini perlu sebab dehumanasi itu sedang berleluasa. Ya, apabila Kunto menggagaskan sastra profetik ini, beliau menghadapi ataupun berdepan dengan keadaan sosial di Indonesia. Dan baginya terdapat dehumanisasi yang berlaku, yang berleluasa dalam bentuk budaya dan masyarakat masa. Dan beliau menggunakan istilah manusia mesin.
yang merujuk kepada perilaku manusia yang berdasarkan stimulus dan respons dan tidak lagi berdasarkan akal yang sihat. Ya, maka apabila manusia adanya anasir dehumanisasi ini yang tak berdaya untuk melakukan yang tak berdaya untuk berperilaku dengan akal yang sihat, maka berlakulah korupsi, kezaliman, ketidakadilan, penunggangan agama kerana telah kian bersipahnya nilai-nilai kemanusiaan itu. Yang kedua, nahi mungkar ataupun apa yang disebut sebagai liberasi, membebaskan diri ataupun membebaskan masyarakat daripada segala cengkaman kezaliman, daripada segala penindasan. Di sini Kunto meletakkan dua perkara. Nahi mungkar, liberasi yang pertama adalah membebaskan diri daripada cengkaman luaran seperti kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Namun apa yang Kunto tekankan adalah pembebasan diri daripada kencangkaman ataupun ketidakadilan dalaman, internal yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Dan dalam konteks ini, masyarakat global selatan. Dan Kunto merujuk kepada konteks, lebih khususnya konteks sosiopolitik seperti penindasan. Kalau mengikut apa yang Kunto jelaskan, beliau lebih berfokus pada keadaan sosiopolitik Indo pada ketika itu, pada tahun 1965, penindasan pada masa Orde Baru, ketidakadilan ekonomi yang tumpang dan menyakitkan manusia. Dan yang terakhir, tu'minuna billah ataupun keimanan ataupun transidental aspek ini. Sastra transidental ataupun sastra aspek transidental ini merupakan satu yang menjelaskan tentang sastra yang God conscious ataupun mempunyai kesedaran ketuhanan itu. Ya. Dan di Indonesia ataupun di rantau ini, apabila kita mengatakan tentang sastra transidental, ia saling tidak tumpah ataupun ia sering dikaitkan dengan sastra sufi. Namun bagi Kunto, sastra transidental itu tidak semestinya harus sastra sufi. Malah baginya ia tidak semestinya merupakan ataupun harus sastra agama. Bagi Kunto, sastra transidental itu adalah kesedaran terhadap makna apa sahaja yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Ya, dan tapi bagi Pak Kunto sendiri, Kunto Wijoyo sendiri, apabila beliau menekankan sastra transidental melalui karya-karyanya, cerpen-cerpennya, saya melihat Pak Kunto ada kecenderungan terhadap sastra sufi dan juga sastra keagamaan. Tapi dalam gagasannya ini, beliau menekankan bahawa ia tidak semestinya harus sastra kesufian ataupun sastra keagamaan. Tapi ia memahami makna-makna yang melampaui batas kemanusiaan dan perlu ada kesedaran ketuhanan dan kesedaran kemanusiaan. Dan dalam bahasa yang lebih kita faham harian dalam konteks keagamaan adalah hablum minan nas dengan hablum minallah. Hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Tuhan. Baik, ini sedikit saya kongsikan asas-asas kaedah profetik oleh Kunto Wijoyo. Ada 3 perkara. Yang pertama, epistemologi strukturalisme dan transidental. Sastra profetik bermaksud melampaui keterbatasan akal fikiran manusia dan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Untuk itu, bagi Pak Kunto, sastra profetik merujuk kepada pemahaman dan penafsiran kitab-kitab suci atas realitas dan memilih epistemologi strukturalisme transidental. Yang kedua, sastra sebagai ibadah. Kunto Wijoyo menjelaskan bahawa Al-Quran adalah struktur dan Islam juga adalah struktur, dan struktur itu adalah keutuhan. Kita ingin mencapai keutuhan dalam bersastra kerana Islam itu bersifat kafah, utuh ataupun menyeluruh, syumul. Ya. Dan sastra profetik menghendaki kedua-dua kesedaran ketuhanan, to be God conscious dan juga adanya kesedaran kemanusiaan, to be man ataupun human conscious. Dan dilihat sastra profetik itu memiliki tugas besar untuk memperluas ruang batin dan menggugah kesedaran ketuhanan serta kesedaran kemanusiaan. Dan perlu adanya keterkaitan antara kesedaran. Dan ia bukan terisolasi pada satu sahaja. Ia bukan sastra, ia bukan kesedaran ketuhanan, tapi ia juga sastra kesedaran kemanusiaan. Dan dia bukan hanya pada satu, ia memerlukan kedua-duanya. Ya, dan pada hari ini, apa yang saya ingin fokuskan adalah tentang karya-karya Faizal Tehrani, khususnya karya beliau yang mutakhir dalam S-Pen yang diterbitkan pada tahun lepas, Babi Kongkang Panda dan hal-hal yang dipungut kembali. Dan di sini apa yang saya dapat lihat dalam S-Pen-nya yang ditulis, karya-karyanya, cerita-ceritanya mempunyai ataupun menggendong cita dan visi profetik yang sama. Namun berbeza pada pendekatan, berbeza pada cara ia dizahirkan keprofetikannya.
Karya-karya Faizal Terani banyak berputar soal tema agama, budaya beragama, sosio-agama dan sosiopolitik. Beliau mempunyai idealismenya sendiri untuk masyarakat mencapai sebuah keadaan profetik yang mengamati nilai-nilai yang baik. Namun kaedah atau cara melalui sastra itu malah sangat berbeza dengan apa yang dirangkakan Kunto Wijoyo. Sastra Faizal lebih bersifat sentilan yang berdepan langsung dengan permasalahan yang sebenar yang berdenyut dalam masyarakat. Dalam sastra profetik Kunto, dalam karya-karyanya, ia bersifat lunak sebenarnya. Apabila beliau menulis, perwatakannya ia bersifat lunak, lebih bersifat introspeksi, ingin menumbuhkan ataupun ingin mewujudkan sebuah watak yang ideal, yang mencerminkan keadaan masyarakat. Namun bagi Faizal, penulisannya apabila beliau ingin menzahirkan nilai-nilai profetik itu, beliau lebih tertumpu kepada membongkar permasalahan yang berlaku. Sentilan ataupun kritikannya sangat keras, sangat tajam, malah boleh terkejut-terkejut apabila dibuatnya. Tapi itulah keunikan sastra ataupun karya yang ditulis oleh Faizal, dan kita perlu sedar, perlu celik bahawa ada nilai-nilai profetik walaupun berbeza wajahnya, tapi tetap wujud nilai-nilai profetik itu dan akan kami kongsikan hari ini. Baik, jadi dua perkara ataupun dua idea utama Faizal yang saya ingin tonjolkan sebagai karya ataupun sastra yang profetik adalah dua perkara. Yang pertama, bagaimana beliau melawan Islam feudal ataupun dalam bahasa harian penunggangan agama itu. Dan kedua, bagaimana beliau melawan ketertutupan dalam berwacana tentang perihal agama. Jadi yang pertama, melawan Islam feudal ataupun budaya penunggangan Islam. Di sini Islam feudal ataupun konsep Islam feudal ataupun istilah yang digagaskan oleh Dr. Azhar Ibrahim sendiri dengan sifat-sifat Islam feudal ni yang merujuk kepada aliran atau orientasi agama yang menjadi sandaran buat sekelompok agamawan dan kaum penguasa masyarakat Melayu terzahir dengan beberapa nilai dan prinsip gagasan. Azhar Ibrahim menyenaraikan seperti yang pertama, taat, tunduk, patuh lagi berjiwa hamba kepada para penguasa dan kekuasaan mutlak mereka. Yang kedua, tidak peduli akan aspek kemanusiaan yang meruntuhkan individualisme yang baik. Yang ketiga, pengabaian terhadap keadilan sosial. Yang keempat, memberi penekanan terhadap perbezaan hierarki atau status dalam masyarakat. Bermakna ada dualistik, ada yang tinggi, ada yang di bawah, ada yang mulia, ada yang hina. Yang ke 1, 2, 3, 4, 6, taksub dengan kekuasaan dan otoritas bagi kepentingan sendiri. Yang terusnya, asyik dengan keseronokan bernafsu nafsi. Yang terakhir, merendahkan pekerjaan dan usaha buruh. Dan ini merupakan antara sifat-sifat yang dapat kita kenal pasti jika kita melihat wujudnya Islam feudal itu. Jadi dengan nilai yang dualistik, manusia itu seperti saya katakan dipecahkan kepada dua kelompok, yang menguasa dan dikuasai, yang di atas dan juga yang di bawah. Dan justru bentuk dualistik yang digariskan mereka yang berkuasa itu kian meletakkan masyarakat yang dikuasai itu di tingkat bawah dan membelenggu mereka dengan psikologi feudal. Apabila berlakunya sang penguasa yang menekan, yang meletakkan sang dikuasa di bawah, maka mereka akan ada semacam ketertawanan. Mereka akan dibelenggu dengan psikologi feudal itu. Dan menurut Syed Hussein Alatas, dalam konteks psikologi feudal, hubungan antara mereka yang memegang kuasa dan yang dikuasai itu terakam dengan keterikatan yang bersifat pribadi dan bukanlah atas pribadi di sini bermaksud atas kepentingan-kepentingan sendiri dan bukanlah atas nilai-nilai yang dijunjung. Jadi dalam karya Babi Kongkang Panda dan hal-hal yang dipungut kembali, 3 bab yang menjadi fokus dalam huraikan kritikan Faizal terhadap Islam feudal dan penunggangan agama adalah pertama, lebay kok membodoh, kedua, menyandai khianat pada Tuhan, yang ketiga, bomoh muda. Dalam ketiga-tiga bab ini, Faizal mengkritik pada 3 isu. Yang pertama, golongan agamawan yang bersifat feudalistik, secara jelas yang menunggang agamanya. Yang kedua, bagaimana kelompok ini dilindungi daripada tersingkirnya kuasa dan pengaruh mereka. Yang ketiga, bagaimana kelompok masyarakat yang tertawan minda mereka dan kelakuan mereka dengan budaya Islam feudal. Jadi budaya Islam feudal ini dia bukan sahaja satu perkara, satu anasir yang ditekan oleh mereka yang berkuasa, malah ia sudah menjadi budaya dalam masyarakat secara keseluruhan.
Jadi bagi perihal agamawan feudal dan kezaliman, Faizal memperihalkan ciri agamawan atau istilah yang digunakan lebay. Yang dalam ceritanya dia wujudkan untuk menunjukkan masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang mempunyai prinsip-prinsip feudal, dan lebay ataupun agamawan yang terjerat dengan pandangan atau sikap dualistik ini melihat diri mereka sebagai penaung atau penguasa agama dan masyarakat Islam, dan mereka melihat, oleh kerana mereka melihat diri mereka pada satu status yang tinggi, maka mereka mula melihat masyarakat itu sebagai objek ataupun perkara untuk ditakluk ataupun untuk ditawan. Nah, ini adalah permulaan pada unsur-unsur dehumanisasi. Kita tidak mementingkan nilai kemanusiaan itu, maka oleh itulah mereka melihat masyarakat sebagai perkara yang objek yang untuk ditakluk. Yang kedua, yang terakhir, selagi mana rakyat atau masyarakat berada dalam keadaan memerlukan dan dikuasai, selagi itulah mereka boleh dihela seperti sapi, dan peranan agamawan itu kekal absah. Ya, jadi apabila masyarakat itu tertawan dengan psikologi feudal ini, mereka rasa tidak terdaya, mereka rasa mereka di bawah naungan sang penguasa agamawan yang menunggang secara mutlak. Jadi Faizal juga memberikan sikap agamawan seperti ini yang asyik berseronok nafsu-nafsi tatkala rakyat berada dalam keadaan kesempitan. Jadi apa yang ditulis oleh Faizal, apa yang dideskripsikan oleh Faizal kadang-kadang agak lucu, tapi kadang-kadang agak berat untuk diterima. Kritikannya agak tajam dan pedas. Kadang-kadang saya nak baca pun saya takut. Tapi saya cuba sertakan di sini. Faizal mengatakan, maka sekali ada lebay diundang ke daerah wabak yang tinggi kesnya. Ini dalam konteks COVID-19. Lebay pun pergi, tidak memakai pelitup muka, tidak ada penjarakan. Bila ada budak-budak tegur lebay di media sosial, lekas saja lebay naik angin dan lebay mengingatkan agar mereka tak bayun. Waktu di kawasan wabak itu, ada orang mengajak lebay makan belangkas. Orang pun tanya, apa hukum makan belangkas? Lebay menjawab, boleh sangat ikut mazhab Syafi'i. Dan di sini kita melihat bagaimana sang agamawan ataupun lebay yang disebut oleh Faizal itu bebas daripada segala apa undang-undang dan boleh menggunakan unsur keagamaan untuk mengabsahkan apa yang mereka ingin lakukan, perilaku mereka, nafsu-nafsi mereka. Seterusnya, agamawan yang menyarung wajah Islami dan topeng keimanan bagi menawan pandangan dan perhatian masyarakat untuk meyakinkan mereka bahawa dia ialah seorang agamawan yang sejati lagi hakiki. Di sini Faizal mengkritik bagaimana agamawan itu mementingkan wajah yang disarung, wajah keislaman yang disarung, tapi telah menceraikan nilai-nilai yang sebenar. Dan di sini beliau menulis, lebay suka mengenakan jubah yang panjang, boleh sapu lantai dan tanah. Kalau berjalan, lebay buat bongkok sedikit supaya tampak tawaduk. Kalau orang bertanya soalan, dia buat macam tak berapa dengar. Sebab orang alim selalu ada pekak-pekak sedikit. Kemudian, dia akan bersuara dengan nada perlahan. Kalau lagi perlahan macam dalam kelambu, maka lagi afdal. Dia rasa ada gaya tok-tok guru pondok bila dapat cakap bisik-bisik. Orang yang bertanya atau mendengar akan begitu takjub. Jadi, memang pedas lah. Memang sekarang, kalau kita bukan agamawan pun, kita boleh terasa cubitan dia. Ya, dan di sinilah apa yang Faizal ingin cuba jelaskan, cuba mencitrakan bagaimana agamawan yang tidak mementingkan nilai-nilai yang betul. Mereka hanya bergantung kepada rupa, pakaian untuk mendapatkan kredibiliti itu sebagai agamawan. Kemudian agamawan yang bertindak secara zalim termasuklah yang menutup kezaliman dengan menidakkan penganiayaan masyarakat yang berlaku, malah kezaliman itu seumpamanya dihalalkan, ya. Dan ketaatan dan kepatuhan terhadap ustaz atau agamawan yang melampaui batas diberi keutamaan dan mengatasi segala kejengkelan yang berlaku. Di sini beliau menulis, ada seorang budak tahfiz menunggunya dekat kereta Hellfire sebelum pulang dan membisikkan yang masalah mereka cuma satu, kami diliwat guru. Lebay menggosok pundak kepala anak tahfiz dan menghulurkan RM20. Kamu asnaf. Nah, belajar pandai-pandai dan dengar cakap ustaz. Apa saja cakap ustaz. Nah, di sini sekali lagi kita melihat bagaimana agamawan itu ataupun sang lebay yang menunggang agamanya tidak memberatkan perihal kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan manusia. Apabila manusia dihadapi dengan anasir-anasir sebegini, ia tidak diberikan keprihatinan. Malah ia seolah-olah dihalalkan.
Dan pada psikologi feudal dan nilai-nilai Islam feudal ini membingkaikan pengabsahan kuasa sang agamawan yang menunggang. Ia sekaligus melindung kedudukan agamawan atau penguasa dalam masyarakat daripada menjadi terancam. Jadi kedudukan mereka itu seakan tidak tergugat kerana masyarakat telah tertawan dengan imej agama yang dibawa, dan mereka pun rasa inilah wajah ataupun keislaman yang benar, maka tidak terdaya ataupun tidak berani untuk mereka mempersoalkan. Dan imej agama, kealiman, kewalian dalam diri pemegang kuasa itu memustahilkan dirinya dilihat sebagai orang yang melanggar batas agama dan kemanusiaan. Dan disebut dalam satu cerpen ataupun espen yang bertajuk Bomoh Muda, beliau menulis, "Bomoh muda menarik nafas, saya nampak nafas itu terkandung feudalisme. Perlahan Bomoh Muda menyatakan ilmu kawal tak lut dengan orang-orang besar ni. Kita boleh buat orang-orang biasa saja. Orang besar-besar ni mereka kayangan. Kayangan tak lut di ilmu setan iblis ni. Mereka turunan Alexander the Great. Lagipun orang besar-besar ni semua tok guru, ustaz di belakang mereka dan doakan untuk mereka. Khatib boleh baca khutbah sebab menangis saja, takat itulah." Di sini Faizal ingin mencerahkan bahawa kedudukan mereka itu tidak terganjak ataupun tidak tergugat. Dan ini merupakan satu masalah apabila dehumanisasi itu telah berleluasa, namun yang menjadi punca dehumanisasi itu masih kekal pada status ataupun pada posisi mereka, ia merupakan satu masalah yang lagi besar. Dan Faizal mencerahkan bagaimana psikologi ataupun anasir dehumanisasi itu kian menyelinap, kian menjajah minda dan psikologi masyarakat, dan mereka mula larut dengan keterpedayaan dan keterujaan imej ataupun jenama Islam yang digendong kelompok ini. Masyarakat bukan sahaja termakan dengan ideologi penindasan yang menyanjung hubungan dualistik dan kemuliaan kelompok penguasa dan agamawan, malah mereka lebih menggemari wajah-wajah keislaman yang ditunggang kelompok ini daripada nilai-nilai Islam yang sebenar merentasi soal keadilan dan keihsanan. Dan masyarakat sebegini menjadi tidak berdaya berfikiran kritis, mudah disuap dan tertawan dengan versi Islam feudal. Dan dalam satu cerita, Faizal mencitrakan 3 watak. Kesemua watak tu namanya Makcik Kiah. Dan Makcik Kiah ni untuk menunjukkan psikologi yang berbeza. Makcik Kiah yang pertama, Makcik Kiah di kampung Teluk Penikam, bagan dato yang hidupnya serba-serbi mudah disogok dan memadai kalau sepanjang hidup siap dengan rukun iman dan rukun Islam, agar mati nanti disambut mesra dalam kubur. Kemudian yang kedua, ada sekali Makcik Kiah dengar lebay datang beri ceramah dekat surau berdekatan rumahnya. Makcik Kiah terkinja-kinja rasa macam anak dara. Pipi Makcik Kiah merah padam bila dengar nama lebay. Makcik Kiah beritahu anaknya Suhana bahawa Ustaz Atak Kuareti ni hadir di surau memberi ceramah dengan judul SOP mendapat keberkatan ilahi. Makcik Kiah yang tergamam berdepan dengan ikonnya melongo terkebil-kebil pun diangguk kecil-kecil. Kalau lebay fikir dia asnaf, maka asnaf lah dia. Lebay hulur dekat 500. Betul lah ini zaman terbaik untuk hidup. Bisik hati dalam Makcik Kiah. Jadi sini menunjukkan bahawa apabila masyarakat berada dalam satu posisi memerlukan, ya, apabila mereka didatangi dengan identiti ataupun entiti seperti agamawan yang menunggang agama, mereka akan rasa tertawan. Mereka akan melihat bahawa inilah penaung, inilah mereka, tempat pergantungan mereka. Dan kalau kita lihat tadi, apa yang dimaksudkan memadai kalau sepanjang hidup siap dengan rukun iman dan rukun Islam agar mati nanti disambut mesra dalam kubur, apa yang dikatakan ataupun apa yang cuba dikatakan oleh Faizal bukanlah tidak memadai untuk kita mengamati rukun iman dan rukun Islam. Memang itu merupakan syarak syariat dalam keagamaan. Namun seperti yang dikatakan, Islam yang kafah itu bukan sahaja tentang hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan manusia yang merangkumi keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan manusia sejagat. Dan jenis ketiga Makcik Kiah yang Faizal memperihalkan, Makcik Kiah ini tidak memadai kalau sepanjang hidup hanya siap dengan rukun iman dan rukun Islam. Menurut Makcik Kiah, kelak Tuhan di akhirat akan bertanya tentang keadilan yang ditegakkan dalam hidup. Sebab Nabi Muhammad datang membawa keadilan. Hanya dengan kebudimanan dan akhlak baik untuk seluruh umat manusia, barulah mati nanti disambut mesra dalam kubur. Jadi itu isi ataupun itu aspek yang pertama yang dipacu ataupun dibawa oleh Faizal Tirhani. Yang kedua adalah bagaimana Faizal
melawan ketertutupan dalam wacana agama, dalam aspek yang sama, dalam buku yang sama, dalam bab ulama anjing. Bunyi pun dah seram kan, ulama anjing. Jadi di sini Faizal sebenarnya dalam bab itu dia mendukung keterbukaan bermazhab dalam berhadapan dengan isu atau masalah keagamaan dalam masyarakat. Anjuran Faizal dalam membawa idea keterbukaan bermazhab ini menyinggung perihal keilmuan, kemanusiaan dan pengabaiannya, demi menyelesaikan masalah keagamaan dan mencari alternatif yang bersesuaian dengan ajaran Islam yang termaktub dan juga konteks kehidupan masyarakat. Jadi dalam bab ulama anjing ini, ia mencerahkan soal polemik penyentuhan dan pemeliharaan anjing demi kemaslahatan haiwan tersebut dan membuka ruang bagi wacana keilmuan agama yang sesuai dengan budaya dan tradisi ilmu Islam. Dan dalam cerita itu, ia mengisahkan perdebatan tentang anjing yang pernah menggegarkan masyarakat Kelantan pada tahun 1935. Pada waktu itu, Raja Kelantan yang ingin memelihara anjing atas keperluan-keperluan tertentu, lalu baginda Raja memanggil ulama Kelantan yang merupakan daripada golongan kaum muda. Dan kaum muda ini mereka lebih bersifat terbuka. Mereka tidak hanya melihat ataupun tidak hanya ingin menyelesaikan sebuah masalah keagamaan dengan fokus kepada satu mazhab, tapi mereka mempunyai pertimbangan yang lain yang masih dalam kerangka tradisi keilmuan Islam yang termaktub. Namun perkara itu tidak disambut baik. Perkara itu tidak disambut baik oleh sesetengah masyarakat yang majoriti masyarakat, dan bagi masyarakat tersebut yang tidak menganggap baik, mereka mula melihat mereka yang berpandangan lebih terbuka dengan pandangan yang prejudis, dengan pandangan yang lebih jumud. Mereka merasakan bahawa pemahaman Islam mereka sendiri itu adalah mutlak dan tidak patut diubah, dan mereka sajalah yang betul. Jadi ini merupakan antara perkara yang Faizal cuba lawan dalam bab ini, tentang keterbukaan untuk berwacana dalam pemahaman agama. Secara khusus tentang bab ini, kalau kita ingin merungkai, ia sudah harus kita mempertimbangkan tentang usul fiqh dan sebagainya. Tapi oleh kerana hari ini kita masih tertumpukan kepada sastra, saya tidak akan berbicara tentang bagaimana idea Faizal itu boleh dikembangkan ataupun boleh didalami lagi. Dan ya, di sini beliau mengatakan, ingatanku membayangkan wajah Haji Nik Abdullah kira-kira 80 tahun lampau yang memberitahu betapa bolehnya memelihara anjing khusus untuk menjaga keselamatan rumah tangga. Beliau juga menerangkan jelatan anjing itu wajib disamak menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik ini tak perlu disamak. Haji Nik Abdullah adalah ulama yang berpegang kepada tidak mengapa melakukan talfiq atau campur aduk hukum antara 4 mazhab dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, jadi melalui kiasan cerita ini, seperti yang saya katakan, kita dapat lihat gagasan ataupun nilai yang mendasari inti kisah ini adalah sikap terbuka dan juga sikap untuk tidak kita berpandangan prejudis terhadap mereka yang berbeza pandangan. Dan apabila lagi ia berkisah ataupun mengenai tentang mazhab fikah dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah bagi masyarakat Melayu untuk kita berdepan dengan isu-isu harian. Dan dalam pada kita meneliti hukum-hukum bagi hal tertentu, jawapannya tidak terhad kepada satu jalan sebagai ataupun satu jalan sahaja tanpa sebarang pertimbangan yang berlandaskan ilmu yang lebih luas lagi bernas. Dan ini merupakan sejarah tradisi keilmuan Islam yang kaya. Kita tidak hanya tertumpu pada satu jalan sahaja. Dan dengan kesedaran ini, maka tidak wajar andai ada sifat prejudis sesama manusia hanya kerana kita berbeza pandangan. Sedangkan pandangan itu bukan sahaja termaktub dalam tradisi keilmuan kita, malah ia menandakan juga kekayaannya. Dan untuk kita tidak bersikap prejudis, untuk kita bersikap terbuka adalah untuk kita meraihkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kita berhadapan dengan perbezaan pandangan. Sekian dari itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Semoga enggak bosan 2 kali. Ya, Bapak Ibu,
para guru besar, guru-guru saya yang saya hormati. Saya kemarin sempat berkirim yang tadi, yang pertama tadi, panjang banget, 30-an halaman begitu ya. Saya tadi cerita sama Prof. Beliau dan beliau, saya bisa nulis panjang tapi isinya sedikit sebetulnya. Iya. Nulis panjang banget tapi isinya sedikit. Saya kagum dengan Profesor Abdul Hadi WM yang bisa menulis panjang tapi sebetulnya isinya sangat sedikit gitu. Cuman contoh-contohnya itu yang mengagumkan, itu Profesor Abdul Hadi. Kalau ini kan Abdul Wahid, beda jauh. Oke, Suara dari Global Selatan, puisi sebagai tafsir zaman. Penyair itu kan memang kerjaannya ngomong karena suka baca puisi kan. Jadi saya pengen agak tekstual lah. Seperti kalau saya sedang mimpin rapat senat di kampus saya. Jadi agak baca-baca sedikit biar kayak pejabat begitu ya. Biar kayak beliau. Puisi itu next. Ya. Puisi selalu hadir sebagai bahasa nurani yang menyingkap realitas di balik lapisan sejarah dan kebudayaan. Dalam wacana kesusastraan dunia, khususnya di wilayah global selatan. Oh ya, ini sama ini ya. Oh maaf ya. Ya, terima kasih. Khususnya di wilayah global selatan, puisi tidak pernah sekedar permainan estetis, ia hadir sebagai media ekspresi kultural, intelektual, sekaligus perlawanan. Melalui puisi, masyarakat yang selama berabad-abad menghadapi kolonialisme, hegemoni ekonomi maupun imperialisme budaya justru menemukan ruang untuk menjaga identitas sekaligus melawan penindasan. Posisi global selatan termasuk Asia Tenggara menunjukkan bagaimana puisi berfungsi ganda, menyuarakan tradisi dan spiritualitas lokal sekaligus menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan global. Pada beberapa sesi tadi sudah saya sampaikan ketika menyampaikan amanat dari Dr. Ganjar Harimansah. Nah, pertanyaan yang ingin, oh ya maaf, oh ya ini saya pegang, nah ini 59 tahun ini, dipegang aja lupa ya. Ding, oh ini sebentar. Ini dia. Bagaimana puisi dapat menjadi gerakan kultural dan intelektual di global selatan? Lebih jauh, apa makna mendengar suara zaman dalam konteks perpuisian Asia Tenggara? Kedua pertanyaan ini kita angkat untuk sesi kali ini. Saya ingin menjawabnya dengan menguraikan beberapa hal. Pertama, puisi sebagai gerakan kultural. Kedua, puisi sebagai gerakan intelektual. Begitu. Dan yang ketiga, mendengar suara zaman dalam puisi. Mendengar suara zaman dalam puisi. Oke, kita mulai dari puisi sebagai cermin gerakan kultural. Saya identifikasi ada beberapa aspek. Puisi sebagai medium memelihara tradisi dan identitas. Di Asia Tenggara,
di seputar kawasan kita memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi lesan, pantun, syair, gurindam, kidung, mantra, bukan sekedar hanya sebagai kesenian semata, melainkan sebagai medium menyimpan pengetahuan kolektif. Ini penting sekali nih. Tradisi ini berfungsi sebagai arsip kultural yang mereka menilai pandangan hidup, kebijaksanaan lokal dalam dunia yang cenderung menyeragamkan budaya akibat globalisasi. Puisi berperan menolak hegemonisasi dengan cara menyuarakan kembali identitas yang khas. Ini tadi saya ngobrol dengan beliau Abang Jen. Ya, yang beliau menerjemahkan Gurindam Raja Ali Haji dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Saya juga teringat pada sebuah syair Melayu klasik. Kalau di Indonesia itu pantun itu selalu dijawab cakep gitu ya. Ada bagusnya kelihatan masif, tapi ada enggak bagusnya, jadi enggak hikmat gitu ya. Kalau di sini enggak, di sini hikmat. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Nah, puisi tradisional semacam ini menegaskan bahwa identitas kebudayaan Melayu khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya bertumpu pada ingatan kolektif tentang budi, bukan semata kekuasaan. Gitu. Ini aja sering saya berguru sama mahasiswa saya. Dari mana datangnya lintah? Dijawab sama mereka, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saya bilang, kenapa kok cinta itu dari mata turun ke hati? Saya agak tiru-tiru Profesor Halim ini tadi ya. Wah ini pas ini. Kenapa? Karena yang bikin pantun itu pasti laki-laki, bukan perempuan. Karena bagi perempuan minimal referensinya adalah istri saya, gadis yang berkerudung merah itu. Nah itu istri saya, kekasih, mantan. Tapi tadi saya bilang sama ibunda, istri dari Prof. Ibrahim Tangah, bunda seperti artis Indonesia, siapakah Syahrini? Gitu. Tahu Syahrini? Yang suaranya merdu? Mohon maaf Prof, waduh kualat ini saya. Oke. Itu laki-laki, karena perempuan itu enggak tahu cowok ganteng, serius. Saya tanya sama istri saya, kenapa kamu cinta sama saya? Ya baik, tuh kan? Nyaman. Jadi kita jadi cowok itu enggak usah penting-penting berhias, badannya spek gitu kan. Gitu lah ya. Kecuali yang sudah dikutuk menjadi laki-laki ganteng, yaitu saudaraku Dr. Azhar Ibrahim Alawi. Wah itu enggak bisa nolak itu ya. Gitu. Pasti begitu jawabannya. Kalau ada laki-laki kok mengatakan misalkan cewek itu matre gitu. Wah itu masih belum sukses jadi laki-laki dia. Karena ingat syair Jalaluddin Rumi, wanita itu bukan untuk laki-laki jenis yang duniawi seperti itu. Wanita itu adalah bayangan Tuhan yang paling sempurna, kata Jalaluddin Rumi. Gitu. Jadi mana mungkin bisa dipahami oleh lelaki yang berpikiran materialisme gitu kan. Cowok yang materialisme ya dapatnya cewek yang gitu. Begitu kan? Kalau kita kan enggak ya Bang ya. Kita berpikir wanita itu adalah kaum ibu kita kan gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu Masya Allah di dalam pantun. Beberapa saya baca Gurindam Raja Ali Haji. Wah,
luar biasa. Ada tokoh Singapura yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris, gitu kan. Saya kira itu bisa menjadi proyek untuk agar samalah sama Brunei ya dengan proyek itu tadi ya. Ini begitu. Baik. Yang kedua, puisi sebagai alat kritik sosial dan perlawanan. Gitu. Tapi saya ingin mengatakan gini, kenapa sih karya sastra itu kok responsif? Gitu. Dulu ketika saya belajar menulis puisi itu banyak membaca puisi dan meniru menulis puisi. Saya nggak enak sama sahabat dan guru saya nih, Haji Ali Muhammad Aradin, yang beliau puisinya tahu-tahu nongol di Spanyol, tahu-tahu gitu ya, di jurnal Spanyol. Beliau serius ini, luar biasa. Saya pengen, siapa tahu bisa ketularan nanti. Gitu. Awalnya gitu. Tugas penyair itu bukan hanya nulis puisi. Kalau penyair nulis puisi terus, otaknya kosong. Apa yang mau ditulis? Tugas penyair adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Intelektualitas, membaca dengan nama Tuhan, Tuhanmu. Kalau seperti itu posisinya, maka menjadi frekuensi, menjadi resonansif. Makanya karya sastra yang bagus itu selalu lahir dari orang-orang yang cerdas. Gitu. Selalu. Enggak mungkin sekalipun sesederhana aku ingin mencintaimu, dengan sederhana seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Wah, mencintai sederhana itu enggak sederhana loh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saya teruskan itu nanti enggak selesai-selesai seminarnya. Gitu ya. Baik, puisi sebagai alat kritik sosial dan perlawanan. Ya, saya harus menyebut Khairil Anwar misalkan. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih, perih. Dan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu bukan hanya sekedar karena Khairil Anwar misalkan gagal mencintai gadis Rasid misalkan. Kan ceweknya Khairil kan ya agak banyak. Agak banyak. Bapak teman guru langsung ketawa ya. Ya, yang disebut beberapa gadis Rasid, Sri, bagi Sri yang selalu sanksi gitu ya. Oke. Loncat aja, setelah Khairil saya nyebut Rendra. Ini puisi-puisi pamflet di buku Dinamika Puisi Indonesia. Tadi ada yang, siapa ya tadi yang mendapatkan, kalau tidak salah Prof. Halim tadi yang Dinamika Puisi Indonesia, dan saya cuma bawa 2. Itu berkembang dari apa yang tadi saya sebut dengan mengutip guru saya, 5 identifikasi puisi Indonesia yang sekarang banyak banget perkembangannya, yaitu puisi-puisi demonstrasi tahun 66, angkatan 66. Taufik Ismail, Abdul Wahid Situmeang, Bur Raswanto, gitu-gitu. Dan itu agak sedikit saya menggelitik Pak Taufik, karena saya meneliti bahwa sesungguhnya Benteng dan Tirani itu apa bedanya dengan puisi di NIDIT yang di demo ya, yang diberontaki gitu. Karena sama-sama berpihak kepada realitas sosial. Hanya saja di NIDIT itu kan proletar gitu kan. PKI, Partai Komunis Indonesia, seperti itu. Nah, Taufik Ismail tidaklah demikian. Taufik Ismail menempatkan, ini saya kira puisi yang baik
kayak apapun itu akan menggunakan perspektif ini. Bahwa realitas sosial itu bukan hanya sekedar aspek objektifikasi, ya sesuatu yang ingin disampaikan, tapi bagaimana realitas sosial itu oleh sang penyair direspon, dilakukan personalisasi, kepribadian dia merespon realitas yang sama. Tentu hasilnya akan berbeda. Misalkan saya menulis kemelayuan dengan Dr. Haji Ali Muhammad Radin yang latar belakangnya Brunei, dengan Dr. Azhar Ibrahim Alawi yang latar belakangnya Singapura, dengan abang kita agak susah menyebutkannya ya, dengan Prof. Ibrahim Tengah, berbeda karena konteksnya berbeda. Nah, itu personalisasi. Dan tidak hanya berhenti di situ, saya ingin mengingatkan tentang ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawuh, kalau orang Indonesia itu saking hormatnya itu dawuh, sabda Rasulullah. Sebagian puisi mengandung hikmah, sebagian berarti banyak yang tidak mengandung hikmah. Moga-moga puisi saya termasuk itu. Sebagian puisi mengandung hikmah. Hikmah adalah kendaraan orang beriman yang hilang di tengah padang pasir. Kalau di tengah padang pasir kelihatan, tapi orang itu nggak bisa nangkep onta itu, nggak bisa menangkap hikmah. Kan banyak terjadi begitu kan? Gajah di pelupuk mata tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Gitu. Baik, aku mendengar suara. Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan. Ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Rendra dalam potret pembangunan dalam puisi. Ini termasuk dalam kategori yang saya identifikasi sebagai puisi sebagai alat kritik dan perlawanan. Usman Awang, damai tanahku dan dunia, damai seruan Usman Awang. Damai, seruan dan tawaran, damai untuk tanah airku dan kemerdekaan, damai untuk dunia dan kesejahteraan. Oke, sudah segitu aja, nanti kepanjangan ya. Sekarang puisi sebagai ruang solidaritas global selatan. Saya ingin mengutip perkataan Pramudia Anantatur, sekalipun beliau sedikit menulis puisi. Ini tokoh lekra yang sekarang bebas untuk kita baca di Indonesia. Kalau zaman saya kuliah S1 dulu membacanya di toilet. Karena begitu tahu teman lapor kena undang-undang anti subversif. Paling 9 tahun. Zaman rezim Orde Baru, sekarang enggak. Tidak. Karena saya enggak bisa bahasa Spanyol, yang bisa bahasa Spanyol beliau. Jadi saya pakai Google Translate. Kira-kira terjemahannya seperti ini. Mereka bisa memotong semua bunga, tetapi mereka tidak akan bisa menghentikan musim semi. Keren ya Bang ya? Keren. Padahal ini cuma 2 baris ya. Terjemahan ini bergaung dengan semangat penyair Asia Tenggara, keyakinan bahwa meski ada represi dan penjajahan, suara rakyat tidak mungkin dipadamkan.
Dengan demikian, puisi menjadi ruang solidaritas global, menghubungkan suara Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, kawasan global selatan lainnya. Saya jadi ingat dengan konferensi Asia Afrika 1955, itu global Asia Selatan banget. Gitu. Baik. Oke, puisi sebagai gerakan intelektual. Pertama, puisi sebagai wacana pemikiran. Kalau ini kayaknya para kasepuhan yang saya muliakan ini masih ingat. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kandil gemerlap, pelita, cendela di malam gelap, sabar, setia, selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di manakah engkau? Rupa tiada, hanya kata-kata merantai hati. Itu puisi sebagai wacana tanding pemikiran pada saat itu, di mana nasionalisme Indonesia bergerak ke arah STA yang tadi saya jelaskan, Barat. Gitu. Makanya, nah, wacana tandingnya ini mainstream tapi kayak puisi. Biasanya kalau mainstream kan justru VS-nya banyak kan, ini enggak. Kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah, itu puisi banget. Sekalipun pada kenyataannya yo enggak seperti itu, gitu. Tidak seperti itu. Karena orang Indonesia juga enggak ada yang pakai belangkon lagi kecuali sedang berfoto di Jogja. Yang kedua, puisi melawan imperialisme akademik dan hegemoni epistemik. Saya ingin mengutip saya ingin mengutip A. Samad Said. Ini kayaknya puisi ini terkenal banget ini. Masuk di soal, saya mendapatkannya masuk di soal ujian. Gagak parit. Antara pejabat pos dengan pangsa puri, aku terlihat seekor gagak mati, terdampar dalam selut, sayapnya patah, bulunya hitam melekat lumpur, dan matanya terbeliak kaku. Lalu aku bertanya, mengapa terjadi begini Tuhanku? Dekonstruksi syariah mempertanyakan kemapanan pemikiran agama. Boleh jadi inspirasinya tadi disebut oleh, belum ke sini ya. Yang tadi pemapar pertama, prophetic, yang itu sumbernya dari The Reconstruction Religious in Islam, Dog, Muhammad Iqbal. Di Indonesia, Abdul Hadi menekankan posisi puisi sebagai wahana pengetahuan yang bersumber dari tradisi lokal dan spiritualitas. Makanya melalui aspek ini, kemelayuan, keserantauan, keislaman, diaspora ini, maka kawasan Asia Tenggara, wabil khusus Melayu Raya, kita bisa bergerak bersama-sama. Kadang-kadang saya juga berpikir begini, ya istilah global selatan ya ada bagusnya sih untuk identifikasi. Tapi jangan-jangan itu inferior. Karena berarti ada global utara, negara-negara maju gitu. Orientalisme, Gayatri Spivak, postkolonial. Munculnya timur, istilah timur, karena dia pengen disebut barat. Barat maju, timur terbelakang. Jangan-jangan seperti itu. Gitu. Makanya kita nggak boleh sekedar hanya perdebatan semantik. Dengan demikian, puisi di Asia Tenggara dan global selatan tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetis, tetapi juga sebagai medium epistemik,
menegaskan kearifan lokal, spiritualitas, kesadaran kolektif, serta menantang dominasi teori barat yang cenderung sekuler dan homogen. Tadi saya matur kepada guru saya, itu Profesor Abdul Hadi itu punya buku Hermeneutika Sastra Barat Sastra Timur. Wah, keren itu. Karena hermeneutika sastra barat, terus muncul hermeneutika yang bersumber pada India, Cina, Tao. Gitu. Jadi supaya ada keseimbangan. Dulu tahun 1987 di UGM itu ada, zaman saya masih unyu-unyu gitu ya. Nggak tahu orang sini ya, unyu-unyu. Masih muda banget gitu ya, masih anak-anak. Kami menyelenggarakan seminar mencari sosok teori sastra khas Indonesia, gitu. Karena gempuran teori-teori Barat yang sedemikian rupa. Padahal teori itu memang standarisasi, tapi perlu juga teori yang muncul dari karya sastra kita sendiri. Makanya saya sepakat kepada tadi dawuh apa dawuh saya prof saya lupa namanya, betul itu abang tadi bilang, kenapa sih enggak penghargaan Mastera atas karya sastra dan pemikiran yang dimunculkan di Mastera itu diapresiasi itu sebagai tema global dari Mastera kita. Dari situ pastilah akan muncul teori-teori sastra khas Malaysia, Singapura, Brunei. Karena apa? Objek materialnya itu ya karya-karya ini. Usman Awang, Latif Muhyiddin, Muhammad Haji Saleh ini kalau Malaysia. Kalau Singapura, tadi saya diprotes sama istri saya, Singapura kok nggak banyak disebut. Ya maaf, tahunya cuma Suratman Markasan aja sama Bang Azhar. Ya nanti saya insya Allah lebih banyak belajar lagi. Indonesia sudah ada Abdul Hadi, Malaysia saya kira sudah ada Umar Yunus, mitos dan komunikasi, wah itu keren sekali. Sekalipun dia kulaan apa? Mengambil dari sastra barat apa? Beli kulaan dari teori Isser, teori-teori barat, teori resepsi sastra. Ya, sekarang sudah kalau di Gajah Mada gitu-gitu udah dianggap last date. Karena di Gajah Mada itu sangat mendewakan teori baru. Kayak NUS lah itu. Kayak di NUS. National University of Singapore. Oke. Dengan demikian, puisi Asia Tenggara dan global, oh ini sudah epistemik tadi ya. Oke, puisi sebagai penawar krisis zaman. Ini ada beberapa identifikasi, tentu bukan hanya ini kan, ini yang kebetulan saya temukan. Dan itu objek materialnya juga sangat terbatas. Siapa tahu nanti teman-teman akan lebih eksploratif lagi. Pertama, krisis ekologi melahirkan tradisi ekopuitika. Itu yang keren, yang bagus itu karya-karya Sutarsi Kalsumbahri, berorientasi kepada konsep Melayu, pengembangan dari konsep Melayu. Kayak contohnya ini saya kutip. Ini dia. Sudah waktunya sekarang kau mengembalikan rumput, tangkai, ranting, pepohonan ke dalam dirimu. Sudah waktunya memasukkan kembali seluruh langit, semua langit, setiap darat ke dalam dirimu. Karena asal tanah itu kau, asal langit itu kau, asal laut itu kau, asal jagat itu kau. Jadi bersiap-siaplah, kuat-kuatkan, tahankan, dan hormati dirimu. Ludahlah.
itu dekonstruksi syariah banget. Itu Ibnu Arabi banget dalam Fususul Hikam dan Futuhat Makkiyah kan. Aku menjadi tiada gitu kan. Itu ya pasti ada lah hubungannya dengan Amir Hamzah, dengan Hamzah Mansuri gitu-gitu. Ini ekologi. Krisis kemanusiaan akibat perang, penindasan dan ketidakadilan melahirkan sajak-sajak perlawanan. Saya mengutip Pablo Neruda, tapi karena bahasanya susah Spanyol. Datanglah lihat darah di jalanan. Jeritan ini menegaskan bagaimana puisi bisa menjadi saksi sejarah sekaligus pekik perlawanan. Di Indonesia ada Wiji Tukul yang jenazahnya sampai hari ini enggak ketemu. Peristiwa 98. Sajaknya yang sangat legend judulnya Peringatan. Ada enggak ya? Kebablasan. Itu sajaknya. Yang paling itu sering waktu demonstran hanya ada satu kata, lawan. Begitu. Yang ketiga, krisis spiritual melahirkan sajak-sajak doa. Tuh mulai dari awal perpisahan Indonesia. Saya ingin sebut yang belakangan MH Ainun Najib, Gusmus, Zawawi Imron dan seterusnya. Begitu. Saya sudah dikode oleh panitia. Padahal masih ada. Gusmus, MH Ainun Najib, terkenal nggak sampai ke sini ya karya-karyanya ya, Lautan Jilbab, Gusmus. Nah, oke, saya ingin akhiri dengan begini. Suara zaman ini bukanlah sekedar peristiwa atau kronik yang bisa dicatat oleh arsip atau statistik. Dalam konteks perpuisian, ia adalah resonansi batin penyair. Pertama, ia memuat fakta. Yang kedua, peristiwa penderitaan dan seterusnya. Yang kedua, memberi tafsir. Gitu. Makanya tadi mungkin itu bisa dijadikan pedoman bagaimana membaca dan menilai karya seni khususnya puisi, bagaimana objektifikasi, bagaimana personalisasi, bagaimana subjektifikasi dengan bersandar kepada hikmah tadi. Saya punya rekomendasi begini. Nah, ini banyak sebenarnya. Dengan menempatkan puisi sebagai cara mengetahui, pendidikan di global selatan dapat menumbuhkan generasi yang lebih kritis dan empatik. Pertama, menguatkan posisi puisi dalam pendidikan. Tapi saya kira bukan hanya puisi, sastra. Yang kedua, saya ulang lagi, memperkuat komunitas sastra dan ruang publik ini. Seperti ini. Mastra. Ketiga, membangun solidaritas puisi Asia Tenggara sebagai bagian dari gerakan sastra dunia. Keempat, menempatkan puisi bukan sekedar teks estetik, tetapi sebagai gagasan alternatif bagi peradaban. Di akhir saya ingin mengutip Tagore, fungsi tertinggi puisi adalah memperlihatkan diri kita sendiri dengan latar belakang yang terbatas. Maka puisi dapat menjadi wahana peradaban alternatif yang tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga menegakkan martabat, kebijaksanaan, dan keterhubungan spiritualitas manusia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Seperti Amirul kata, cuaca ni memang hebat. Okay, enak, nyaman ya.
Ada beberapa perkara yang saya tukil daripada apa yang telah dibentangkan tadi. Jadi saya akan berikan sedikit rumusan untuk kita ingat kembali apa yang telah diperkatakan oleh para panelis. Okay, mungkin dengan yang pertama kita tahu bahawa kita setuju ya bahawa sastra merupakan wadah ekspresi masyarakat dan sastra dapat digunakan ataupun menjadi perisai untuk mengatasi tantangan dan juga cabaran. Dan kemudian juga kita lihat unsur dehumanisasi yang diketengahkan oleh panelis pertama kita, di mana masyarakat itu ada kalanya dianggap sebagai objek untuk ditakluk. Jadi bagaimana sastra itu dapat menangani isu ini dan juga bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat. Adakah sastra itu membenam ataupun juga menindas masyarakat ataupun sastra itu menimbulkan kesedaran mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Dan seterusnya juga panelis kedua Dr. Wahid mengatakan bahawa puisi menjadi pemangkin ataupun menyediakan ruang untuk resistensi, solidaritas dan juga refleksi yang saya rasa sangat penting. Ada kalanya kita begitu taksub dengan estetika dan kemungkinan kita lupa bahawa sastra itu mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat. Dan beliau juga mengetengahkan 3 unsur utama, iaitu puisi sebagai gerakan kultural, puisi sebagai gerakan intelektual dan juga puisi sebagai alat ataupun mungkin hal yang mendengar suara zaman. Jadi di sini kita lihat ada kesamaan di antara dua panelis kita, iaitu kita berbual tentang yang pertama kemanusiaan dan yang kedua unsur spiritualitas yang mungkin dapat kita sambungkan melalui unsur sastra profetik. Jadi kerana saya moderator, saya juga ingin mencintaimu dengan sederhana. Jadi apa yang akan saya lakukan ialah saya akan tanya soalan dulu. Okey, kemudian saya akan buka ruang pada para hadirin untuk bertanya soalan. Boleh tak? Bolehlah ya. Okey, saya moderator kan. Okey. Saya lihat gagasan alternatif peradaban yang boleh kita lakukan melalui penulisan pembacaan sastra. Jadi kita mulakan dengan Amirul, kita kasih chance lah pada yang muda. Paling muda di sini. Okey. Humanisasi pembebasan dan transendensi adalah inti daripada gagasan sastra profetik yang sering dikembangkan oleh Kunto Wijoyo. Jadi bagaimana sastra profetik berfungsi sebagai jambatan antara keilmuan moden dan nilai-nilai ketuhanan dalam dunia yang semakin pragmatik dan praktikal pada hari ini. Silakan. Baik, salam bersua kembali. Terima kasih Puan Analiza atas soalannya. Namun sebelum saya menjawab soalan terlebih dahulu, ingin saya berikan sedikit disclaimer apabila saya membincangkan tentang bagaimana Faizal mengkritik dan menyentil tentang lebay ataupun agamawan. Wajar untuk kita untuk tidak melihat ataupun untuk kita membaca dengan sangkaan kita menyapu rata agamawan seperti itu. Kerana itu merupakan apa yang dikritik oleh Faizal untuk kita menilai apakah kesan psikologinya dan bagaimana ia berdenyut dalam pemikiran masyarakat. Dan soalan Puan Analiza, bagaimana ilmu ataupun sastra profetik dapat menjadi jambatan tentang ilmu ketuhanan dan juga keilmuan moden. Baik, sastra profetik itu sendiri apabila digagaskan oleh Kunto, terdapat ataupun ia menghargai kedua-dua beranah ini, keilmuan ketuhanan, kesedaran ketuhanan dan juga ilmu-ilmu yang bersifat universal, ya, yang dipacu oleh ataupun yang dipromosi oleh peradaban-peradaban yang berbeza walaupun ia berpucuk daripada barat, ya. Dan apa yang ditekankan oleh Kunto dan malah mereka yang mendukung lagi menggendong gagasan sastra profetik ini adalah untuk mewujudkan bahawa nilai-nilai universal yang sudah yang memang terpatri dalam keilmuan moden memang sudah lama bertapak ataupun sudah lama berakar dalam keilmuan ketuhanan, ya, dalam kesufian khususnya. Kalau kita melihat ataupun kita membicarakan tentang sastra yang lebih spiritual, kalau kita melihat karya-karya kesufian seperti Syair Perahu oleh Hamzah Fansuri, karya Gurindam 12,
walaupun kita dapat lihat sebagai ia merupakan karya yang spiritual, namun ia terlebih dahulu telah menggendong gagasan ataupun nilai-nilai kemanusiaan yang kita anggap moden hari ini. Jadi itulah, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, saudara. Cuma saya agak curious ya, berkenaan dengan Faizal Tehrani. Terdapat unsur-unsur yang dia ketemukan ataupun yang dia angkat dalam karyanya yang telah mendapat pembalahan ataupun membawa pada pembalahan. Jadi bagaimana kita dapat menyatukan ataupun berjumpa dengan titik temu dalam hal kita melihat sastra profetik itu? Baik, jadi apabila Faizal menulis berkarya dan kemudiannya kesan sosial ataupun reaksi sosial itu terdapat kecaman, perbalahan, susah untuk diterima, apa yang saya dapat lihat adalah mereka tidak cuba untuk menghargai gagasan Faizal secara keseluruhannya, in its entirety. Yang mereka melihat ataupun mereka tertumpu kepada perkara yang disentil. Itu sebab awal tadi sebelum saya menjawab, saya berikan disclaimer dahulu. Kan kita apabila membaca kritikan yang agak pedas sebegitu, ya, kita usah melihat dia dari lensa yang benar-benar ingin menjatuhkan sesebuah kelompok ataupun institusi agama dan sebagainya. Tapi untuk kita mengamati bahawa perkara ini membawa mudarat, ya, ada nilai-nilai dehumanisasi yang digendong, dan kita harus lebih berlapang dada, lebih sikap terbuka membaca karya-karya Faizal yang agak menyentil, agak keras, agak tajam kritikannya. Oleh itulah kita memerlukan pemahaman tentang gagasan-gagasan yang memberatkan nilai kemanusiaan. Jadi kita harus, dan kita dapat melihat bagaimana gagasan ataupun kerangka seperti sastra profetik ini dapat termuat dalam karya-karya Faizal Tehrani. Ya, saya setuju sekali. Kita harus bersifat terbuka kerana kita tak selalu pun betul, kan? Dan apa yang kita dapat pelajari, kita harus lihat daripada lensa yang kritis dan juga positif. Kita beralih pada Dr. Wahid pula. Okay, kerana saya sudah baca kertas kerjanya semalam, jadi saya banyak soalan sebenarnya. Okay, tapi saya akan lihat dari segi puisi sebagai medium yang tidak hanya mengekspresikan pengalaman batin penyair, tetapi juga merakam, menafsir dan mengkritis realitas zamannya. Dan juga seperti yang ditulis dalam kertas kerja doktor telah juga mengetengahkan beberapa contoh. Tadi doktor pun ada sebutlah Lisung oleh Rendra, pidato oleh Wiji Tukul dan juga konsep simbol binatang jalang. Dan tadi yang paling kami rasa semua tertarik itu adalah konsep ataupun puisi Pak Sapardi. Okay, aku ingin mencintainya dengan sederhana, kan? Dan perkataan sederhana itu adalah berdasarkan konteks sejarah dan juga konteks masyarakat pada waktu itu. Kenapa sederhana? Kita kalau nak, kan kita nak cinta orang tu dengan ekstrim, kan? Yang tersangat kasih. Jadi kenapa Sapardi mengatakan sederhana? Jadi harus baca kertas kerja Dr. Wahid. Okay, tapi soalan saya lah, bagaimana peranan puisi berubah dalam era media sosial, khususnya dengan memberikan suara kepada identiti yang pelbagai dan terdedah? Pertanyaannya sulit. Kalau pertanyaan sulit nggak harus dijawab ya. Ya, saya sendiri juga sering mikir, kenapa sih saya harus nulis puisi? Ketika saya berbicara di hadapan mahasiswa saya, mata kuliah kemahiran bahasa Indonesia, saya mendorong mahasiswa untuk cinta menulis. Cinta menulis, kalau otaknya kosong apa yang ditulis, berarti cinta membaca. Nah, semoga tidak terjadi di Singapura. Nyaris setelah gempuran Android, gitu. Orang itu nafas membacanya senafas dengan Reels dan TikTok. Pendek sekali. Saya bikin pengumuman agak panjang sedikit, mahasiswa saya nanya, ayah itu apa maksudnya? Gitu kan. Sebuah pengumuman yang sangat sederhana. Gitu. Saya bingung. Sudah jadi dosen bertahun-tahun bingung juga ya.
Gitu. Terus gimana? Ya udah, ayo kita nulis. Nah, nulis cerpen, wah panjang. Nulis surat pembaca, nggak bisa karena harus respon sosial. Terus apa yang bisa? Nulis puisi ya? Wah susah juga gitu kan. Padahal nulis puisi itu bisa malam lebaran, bulan di atas kuburan. Wah, itu jadi skripsi di UNER sampai 100 halaman. Gitu. Dari itu toktil, toktil bahasa Jawanya keluar. Dari itu saja, malam lebaran, bulan di atas kuburan. Kenapa? Kalau malam lebaran di Indonesia itu kan mana ada orang ziarah pada waktu 10 Zulhijjah, nggak ada. Pasti ziarahnya itu Idul Fitri, malamnya gitu, sorenya besok mau lebaran, ziarah dulu, habis sholat id, ziarah, baru kemudian sungkem kepada kedua orang tua, seperti itu. Artinya itu Idul Fitri, malam lebaran itu. Tapi Idul Fitri kan 1 Syawal. Masa ada bulan? Itu ya, sudah mulai di situ ya. Begitu. Saya bilang, imajinasi itu penting untuk dirangsang, dibiasakan gitu. Nah, sebetulnya imajinasi itu bukan hanya terjadi pada karya sastra. Orang menulis karya ilmiah nggak punya imajinasi menyikapi sebuah teori ya kaku. Jelek. Teori itu akan menjadi metateori. Bikin skripsi, pakai teori A, keluarnya teori A. Pasti tidak akan kontak dengan objek materialnya. Bukankah begitu Pak dosen? Ya gitu ya Pak doktor. Pasti begitulah. Jadi perlu imajinasi. Nah imajinasi itu Rasulullah itu dawuh, puisi penting. Ya, kebetulan saya Muslim jadi taunya itu. Ya baca Injil tapi takut salah, kalau nanti saya ngutip tiba-tiba salah kan bahaya kan, kan begitu. Puisi. Nah, terus begini, Plato, hakikat dari karya seni itu apa? Hakikat dari karya seni itu adalah estetik dan imajinatif. Nah, imajinatif. Perlu imajinasi. Bangsa yang besar itu ya bangsa yang punya imajinasi. Singapura ini negara kecil, 750 berapa kilometer? Ya. Tapi $1 Singapura berapa nilainya? Tinggi banget. Kalau tidak punya imajinasi, bagaimana sebuah negara yang secara teritorial kecil tetapi sangat menentukan bagi kawasan Asia Tenggara? Imajinasi. Nah, saya bilang imajinasi itu karena kita terbiasa mau membaca. Dan kalau membaca tidak susah, alhamdulillah. Tapi membaca susah, rangsangannya membaca karya sastra. Gitu. Supaya mencintai karya sastra, cobalah nulis karya sastra. Menulis puisi yang bagus ya dia harus banyak membaca puisi. Menulis cerpen yang bagus itu rumus yang sederhana. Ki Hajar Dewantara, 3N, bahasa Jawanya niteni, niroake, nerusake. Mencermati, niroake, menirukan. Ini kan learning by doing, learning by experience itu kan. Dan memodifikasi. Enggak bisa, frontal, enggak bisa. Karya seni frontal. Tarji kalau tanpa dia mengaitkan dengan mantra, pasti ditolak sebagai puisi. Khairil Anwar, tolak kalau tidak ada biasin yang mampu
melakukan kontekstualisasi terhadap zamannya. Dengan nasionalisme, dengan macam-macam begitu. Nggak mungkin lah. Demikian pula Usman Awang, dan seterusnya. Begitu. Jadi dalam konteks ini, karya seni, karya sastra itu adalah membuka katup kesadaran literasi kita sebagai manusia. Kalau sebagai muslim dalam rangka tadi berikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sederhananya seperti itu. Cocok nggak ini dengan pertanyaannya? Saya fikir cocok sekali. Cocok. Okey, tapi kita akan buka kepada para hadirin. Kalau tidak nanti mereka marah dengan saya kerana tidak cukup waktu untuk tanya soalan. Jadi para hadirin dipersilakan. Ya Pak Hamid, silakan. Assalamualaikum. Saya ada dua soalan, satu untuk adik, satu lagi untuk doktor. Pertama, bila anda buat analisa novel tu Nurul Faizal Terani, Japan. Saya nak tanya, apa yang dimaksudkan dengan Islam feudal? Ada ke istilah Islam feudal tu? Kedua, watak lebay itu adalah watak yang fasik, yang munafik. Jadi Faizal telah gunakan ibarat approach dia kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Jadi dia tak boleh representatif saya rasa. Kurang adil dengan ulama-ulama lain. Tentang tadi puisi yang mewakili zaman. Apa pendapat doktor? Penyair-penyair yang kalah dengan penguasa, kuasa hegemoni, iaitu penyair-penyair dari zaman lekra dan zaman reformasi. Bagaimana dengan nasib-nasib pejuang penyair-penyair ini? Bagaimana dalam keadaan kita menilai kekuatan puisi dengan kekuatan militer hegemoni? Sekian, terima kasih. Baik, saya jawab dahulu. Terima kasih soalannya Pak Hamid. Dua perkara yang dibangkitkan. Pertama tentang istilah feudalisme, Islam feudal. Yang kedua tentang kerana nilai titik rosak susu belanga yang terkesan seluruh masyarakat ataupun kelompok agamawan. Yang pertama tentang istilah Islam feudal, penggagas dia ada di sini. Jadi boleh bertanya, tak adalah. Cuma tentang gagasan ataupun konsep Islam feudal, ya, kita memang lihat feudalisme itu memang satu konsep ataupun ide yang berpucuk daripada barat. Namun apabila istilah ataupun konsep ini ditempelkan ataupun dipadankan dengan Islam, ia kita merujuk kepada karakter ataupun sifatnya. Sifat feudal itu yang memperlihatkan ada keterpisahan masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasa, dan bagaimana karakteristik ataupun sifat itu dimuatkan ataupun dibentukkan mengikut acuan Islam. Jadi oleh itulah tertimbulnya ataupun tergagasnya konsep Islam feudal yang digagaskan oleh Dr. Azhar sendiri, dan saya telah senaraikan apakah 6 sifat yang telah diolahkan feudalisme itu apabila ia terlabel ataupun ia terbranding dengan Islam. Jadi ada yang tadi saya sebutkan. Yang kedua tentang rosak kerana nilai titik, rosak susu sebelanga. Saya akur apabila Faizal mengetengahkan watak lebay dengan sisi-sisi kefasikan, kemunafikan. Memang ada tempiasan-tempiasannya, masyarakat akan berfikir, oh ini ibarat kita menyapu rata mereka daripada kelompok agamaan. Yang pertama, saya melihat, oleh itu kita harus melihat karya-karya Faizal Tehrani ini dari kacamata sastra profetik. Iaitu yang pertama adalah untuk membongkar permasalahan yang berdenyut, yang berlaku, dan kita harus sedar dan harus peka untuk tidak terjatuh dalam lembah. Apabila kita membaca perkara itu, kita mula untuk menyapu rata. Yang kedua, saya rasa apa yang boleh diperkemas oleh Faizal sendiri apabila beliau menulis tentang lebay dengan imej yang fasik dan sebagainya, beliau sebaiknya mungkin cadangan lah, kan, mungkin boleh
Kalau kita ingin mengambil sifat profetik yang sejati, yang lebih hakiki, Faizal sewajarnya mungkin boleh bangunkan watak ataupun membangunkan alternatif tentang agamawan yang patut kita contohi. Kerana itu wujud dalam Kunto, dalam karya-karya sastra profetik Kunto. Kunto kurang membongkar permasalahan seperti Faizal, tapi Kunto lebih kepada membina watak yang ideal, yang boleh menjadi panutan, dan kurang dari sudut permasalahannya. Namun bagi Faizal sendiri, beliau membongkar permasalahan yang begitu bersepah, yang begitu berkecah, namun kurang dari sudut membina alternatif ataupun watak yang seharusnya kita ikut ataupun menjadikan panutan. Jadi sedikit daripada saya. Terima kasih Pak Amit. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sulit. Bagaimana puisi disandingkan dengan tang, senapan, begitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menulis puisi tentang ini, puisi untuk Ahed Tamimi. Ahed Tamimi, seorang perempuan kecil, gadis kecil Palestina, yang dia mendekat kepada pasukan Israel yang membawa bukan hanya senapan biasa, basoka. Dan dia menunjuk berani dia. Bagi saya itu puisi. Sekalipun bukan Ahed Tamimi yang ngomong, tapi yang ngomong menjadi puisi saya. Saya tulis puisi. Bagaimana kelembutan itu mampu mengatasi kegagahan, kekuasaan. Saya kira kita sebagai lelaki yang baik adalah STI, suami takut istri. Gitu ya. Justru karena kita menundukkan diri di hadapan wanita sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, barang siapa yang berjalan di muka bumi ini dengan menundukkan kepala, maka kehidupannya akan dibangkitkan. Bukan karena laki-laki kalah di hadapan perempuan ya, tapi laki-laki ingin menjadi puisi bagi wanita yang dicintainya. Ya, wanita istri kita, istri nggak pakai kita, masa istri kita ya, istri adalah atasan langsung, gitu. Paham bahasa saya, paham ya? Jadi kalau John F. Kennedy mengatakan politik bengkok, puisi akan meluruskannya. Saya 2 kali nulis masalah itu. Yang pertama masuk di sastra pencerahan dan diberi Mastra itu. Dan yang kedua belum muncul, saya kirim ke Kalam. Itu bukan dalam pengertian verbal, fisik, tapi itu selaras dengan hukum alam. Api dikalahkan oleh air. Begitulah. Saya kira Tuan Guru lebih luas pandangannya tentang hal itu. Jadi demikianlah hakikat dari sastra, hakikat dari seni. Dulce et utile. Indah dan bermanfaat. Estetik itu fungsinya, indah dan bermanfaat. Yang tadi saya belakangan lebih suka merujuk tentang hikmah tadi. Referensinya ke situ. Bil hikmati wa mau'idho hasanah gitu kan. Jadi dengan contoh-contoh yang bagus. Nah, itu muncul di dalam karya seni dalam bentuk gambaran-gambaran. Oke, terima kasih. Saya juga sudah dapat notifikasi macam TikTok Instagram notifikasi daripada para panitia kita. Algoritmanya. Sudah time's up. Cepat ya masa berlalu.
Okey, jadi apa yang kita akan lakukan ialah kalau ada lagi soalan, sila hampiri, dekati para panelis kita. Okey, kalau nak tanya saya soalan pun boleh kerana saya juga agak itu ya, macam teringat kembali 10 tahun yang lalu berada di Sakat juga di Singapura. Jadi itu adalah satu pengalaman yang sangat menyentuh hati dan juga membuka fikiran saya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih pada panelis kita dan juga panitia bahagian majlis. Statement close. Statement? Boleh. Okay, mungkin final words lah. Gitu. Okay, boleh silakan. Gitu ya. Jadi supaya tadi esensi pertanyaannya tentang puisi, itulah sebabnya. Sekalipun puisi itu seperti piramida gitu ya. Selalu ya nggak masif segini. Ini kan nggak ada 200 orang. Polemik kebudayaan juga cuman di majalah 200, tapi itu mewarnai Indonesia. Gitu. Jadi puisi tidak bisa diabaikan karena puisi adalah esensi bahasa, esensi dari eksistensi kemanusiaan kita. Bukan kok mendewakan puisi, karena semua kitab suci diekspresikan dengan bahasa yang sifatnya analogis. Justru karena analogis itu reflektif, bisa mengatasi keterbatasan dimensi ruang dan waktu. Sehingga suatu nilai Islam di sini bisa diterapkan di sana dan seterusnya. Udah itu, terima kasih. Amirul pula. Sebagai penutup kalam, harapan saya agar selepas hari ini kita dapat mengangkat ataupun kita dapat menjunjung sastra dengan perjuangan-perjuangan yang lebih besar, dan mengharapkan agar dan kita berpegang amanah dan juga tanggungjawab untuk memanusiakan sastra agar sastra itu dapat memanusiakan kita kembali, insya-Allah. Ya, sekali lagi ribuan terima kasih. Kita berikan tepukan pada para panelis kita.